Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Minggu ini kita masih melanjutkan cerita kita tentang bangsa Israel. Tapi sebelum itu, kita bersatu dalam doa dulu ya. Yuk semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh dibangunkan dengan nafas kehidupan yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, agar kami bisa mengerti dan memahami firman yang cerita yang dibawakan. Berkati juga untuk Kak Adre yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan berkati Kak Adre juga, agar Kak Adre bisa diberikan hikmah dan hanya kebenaran-Mu saja yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita buka Alkitabnya, semua adik-adik pegang Alkitabnya, kita buka di kitab Bilangan. Itu ada di perjanjian lama ya adik-adik. Sekarang kita buka kitab Bilangan pasal 22 sampai 24. Oke, banyak ya sekarang kita bacanya. Nah, di sini Kak Adra mau cerita. Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu lagi berkemah dekat bangsa Moab. Nah, bangsa Moab itu punya raja, adik-adik, namanya Raja Balak. Nah, pada suatu saat tuh Raja Balak melihat ya dari kerajaannya, banyak banget bangsa Israel itu, jadi kemahnya tuh sangat banyak, sampai yang kelihatan di sini sampai yang nggak kelihatan tuh masih bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tuh sangat banyak jumlahnya. Dan Raja Balak itu takut sama bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah mengalahkan bangsa Amori, adik-adik. Jadi, gimana nih? Harus punya cara supaya bangsa Israel itu nggak mengalahkan bangsa aku. Akhirnya Raja Balak ini mengutus, ada utusannya untuk, yaudah kamu ke Bileam. Bileam itu adalah dukun ya adik-adik. Jadi utusannya itu datang ke Bileam, nyuruh buat agar Bileam itu mengutuk bangsa Israel. Tapi Bileam ini sebelum mengutuk bangsa Israel, dia berdoa dulu sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, aku disuruh nih untuk mengutuk bangsa Israel. Kira-kira boleh enggak? Aku lakukan apa enggak? Nah, di situ Tuhan jawab enggak boleh, karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang aku berkati. Tapi adik-adik, Bileam itu tetap pergi. Bileam pergi, akhirnya Bileam sama suruhan-suruhannya itu pergi. Lagi di jalan naik keledai, adik-adik pasti tahu cerita ini ya. Keledainya tiba-tiba seret belok gitu sampai 3 kali. Nah, di situ kan Bileam mukul keledainya ya, karena ini kenapa nih keledainya nggak mau jalan lurus. Ternyata di situ ada malaikat Tuhan yang bawa pedang. Nah, adik-adik, di situ Bileam itu tersadar, oh ya, aku itu berdosa, aku nggak nurutin perintah Tuhan. Akhirnya di situ Bileam sadar dan dia minta ampun sama Tuhan. Dia tetap melanjutkan perjalanannya. Dia ketemu sama Raja Balak. Tapi di situ Bileam kan diajak tuh ada ke atas bukit. Nah, di atas bukit itu Bileam minta Raja Balak untuk mendirikan 7 mezbah dan menyiapkan korban bakaran. Di situ Bileam bukan yang mengutuk bangsa Israel, tapi dia malah memberkati bangsa Israel. Nah, Raja Balak, kenapa kok bukannya dikutuk malah diberkatin? Karena yaudah nih, naik nih ke bukit selanjutnya. Sampai 3 kali Bileam tetap memberkati bangsa Israel. Akhirnya Raja Balak kesel, ya udah deh, nggak usah, pulang aja. Nah, adik-adik, jadi bangsa Israel itu nggak jadi ya dikutuk sama Bileam, karena Bileam itu taat sama perintah Tuhan. Jadi kata Tuhan dia nggak boleh kutuk bangsa Israel, akhirnya dia nggak. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita hari ini adalah kita itu harus taat sama firman Tuhan. Tadinya Bileam itu kan nggak mau taat ya, akhirnya dia itu mau ada malaikat Tuhan yang bawa pedang. Nah, tapi Bileam itu sadar. Nah, adik-adik, kita juga harus taat sama
firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita harus sadar dan kita harus minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, apa sih perintah Tuhan sama kita? Harus menghormati mama dan papa, ya kita harus nurut sama papa, sama mama. Gak boleh mencuri, gak boleh bersaksi dusta, yaitu kita lakukan aja. Kalaupun kita tidak melakukan firman Tuhan, ya kita harus minta ampun sama Tuhan, kita berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Bisa ya adik-adik? Oke deh, untuk ayat hafalannya kita buka Alkitab kita lagi. Tetap masih di kitab Bilangan pasal 24 ayat 17. Kita baca bareng-bareng. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Hafalin ya adik-adik. Jangan lupa. Oke, jangan lupa menghafalkan ayat hafalannya. Kak Ade juga punya pertanyaan buat adik-adik. Ini dia pertanyaannya. Jangan lupa jawab pertanyaannya di kolom komentar ya adik-adik. Cari jawabannya di kitab Bilangan pasal 22 sampai 24, itu ada jawabannya. Oke, sebelum kita menutup cerita hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang bangsa Israel, Bileam dan Raja Balak. Kami tahu bahwa Tuhan selalu melindungi kami, dan kami juga mau untuk terus taat sama Tuhan, terus taat sama firman-Mu. Ajarlah kami agar kami bisa terus menjadi anak-anak-Mu yang baik dan manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.